Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang boleh memberikan anugerah dan belas kasihan kepada setiap kami. Ya Tuhan, jangan lewatkan setiap kami. Kira kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Kami tidak mau hanya membangun emosi. Kami tidak mau hanya sekedar mengerti. Tapi kami mau sungguh-sungguh hidup kami dibawa kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Melihat Dia adalah Raja, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Engkaulah hakim tertinggi di dalam dunia ini. Tuntun kami yang lemah, berikan kami pengertian dan hati yang taat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, kalau kita lihat berita di belakangan ini, maka saudara mungkin akan ingat akan kitab Wahyu yang pernah kita bahas. Waktu itu saya juga pernah bahas berkenaan dengan Amerika. Saya pernah bahas juga berkenaan dengan dunia yang akan datang kira-kira seperti apa. Dan itu bukanlah hal yang mengherankan. Di Amerika kita mendengarkan apa? Ada Charlie Kirk ditembak dengan pelurunya, sudah ada tulisan berkenaan dengan cemooh, dengan hal-hal yang mematikan, dan itu kena langsung mematikan dia. Dan setelah itu juga kita mendapatkan berita ada seorang Ukraina dari belakang ditusuk oleh orang Amerika kulit hitam dan dibunuh mati. Dan kemudian di medsos juga ada cemoohan, welcome to the free country. Karena memang freedom itu adalah ideologi yang digembar-gemborkan, tetapi itu kemudian menjadi free yang kebablasan. Dan kalau kita melihat Amerika itu adalah negara yang sangat penting. Kebijakannya itu biasanya mempengaruhi seluruh negara. Misalkan seorang presiden menyuarakan kebijakan ekonomi, itu berpengaruh kepada negara-negara yang lain berikut. Dan Jepang pun mengikuti daripada Amerika ini. Kalau kita lihat Jepang pun bukanlah negara yang baik. Karena di luar memang sangat sopan, tapi di dalam penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang orang dirinya sendiri pun tidak sadari. Tetapi ini tidak luput daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ketika datang bukan hanya menghakimi yang legalis, berkenaan dengan orang-orang Farisi yang Tuhan tentang. Kenapa kalau kamu gak berdosa kamu timpakan batu. Tapi bukan berarti meniadakan hukum, tapi menyatakan Taurat yang lebih tinggi, bahwa bukan saja yang di luar yang dilakukan, tetapi dari ketika itu sejak ada di dalam hati kamu sudah berdosa, dan itu melawan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan hal itu. Tujuannya adalah bukan untuk kemudian manusia salah, tapi untuk kemudian melihat dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Indonesia ada demo, tapi kemudian demo menjadi anarkis. Tetapi kemudian ketika kita memikirkan lebih lanjut, ada rumah, ada toko, ada barang dijarah, dan itu juga ada di Nepal, itu juga ada di negara-negara yang lain. Kita lihat perang satu dengan yang lain. Kita melihat dari masyarakat bawah, kita lihat ada kekorupan daripada pimpinan di atas. Maka kita lihat segala sisi tidak ada harapan. Itulah dunia. Saudara mau tinggal dimanapun akan bertemu dengan hal yang sama. Minggu lalu kita sudah melihat berkenaan dengan hal ini. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Dari bangsa yang satu sampai bangsa yang lain. Semua tidak bisa lepas dan di dalam kebentuan akan jatuh ke dalam dosa. Itu yang firman Tuhan katakan. Ketika kita mendengarkan Allah itu kasih. Apa itu Allah itu kasih? Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ketika dikatakan Allah itu kasih, itu adalah kita patut sebagai orang Kristen itu berbangga. Karena itu benar-benar hak daripada kita sebagai orang Kristen. Bangga karena Allah itu kasih. Tidak ada pada agama-agama lain. Itu hanya bisa dikatakan dan dikenakan kepada Allah Tritunggal. Untuk bicara Allah itu kasih. Kasih itu butuh berapa pribadi? Minimal lebih daripada satu. Bisa dua, tapi Alkitab menyatakan tiga. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim Allah itu kasih selain daripada Allah Tritunggal, bukan? Dan bukan hanya secara esensi Allah itu kasih, tetapi Allah kita, Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukan hanya secara esensi, tetapi mempraktekkannya, menyatakan itu di dalam sejarah. Anaknya pun mau rela masuk ke dalam dunia, mau naik ke atas kayu salib. Bukan sekedar teori, tetapi mewujudkannya di dalam tindakan. Allah Tritunggal, Allah yang seperti itu. Itulah Allah yang kasih adanya. Apa itu kasih?
Apa itu kasih Allah? Kasih Allah dinyatakan lewat belas kasihan dan anugerah. Maka kita sering doa bilang belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu adalah ungkapan kasih Allah. Sekali lagi ya. Kasih Allah dinyatakan lewat belas kasihan dan anugerah. Belas kasihan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan tidak berdaya. Orang ini akan berkata, Tuhan kasihanilah aku. Dan biasanya dengan tangan terbuka. Lord, have mercy on me. Sebagaimana orang yang tidak ada harapan duduk diabaikan orang di luar daripada Yeriko. Ketika dia mendengar Yesus akan berlalu, dia mengatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Lord, have mercy on me. Inilah orang yang memohon belas kasihan. Anugerah itu diberikan kepada orang yang bersalah dan tidak layak. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha manusia, bukan karena profesi, bukan jasa, bukan karena merit yang mereka punya. Manusia berdosa dan bersalah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jadi belas kasihan dan anugerah itu adalah ungkapan daripada kasih Allah. Karena kita beroleh belas kasihan, karena kita beroleh anugerah Allah, maka terjadilah yang dinamakan damai sejahtera. Sudah lihat kaitannya? Dan sekarang pertanyaannya, apa itu damai sejahtera? Banyak bahkan orang Kristen sekarang bersalah pikir, damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan tenang. Saudara nggak bisa mengubah apa yang ada di luar. Tetapi orang yang di dalam Tuhan yang memperoleh damai sejati, maupun gempa, badai, topan, listrik mati, segala macam pun datang, tetap ada damai yang Tuhan berikan. Karena damai sejahtera itu adalah pemulihan relasi yang rusak. Pemulihan relasi yang rusak dipulihkan dengan Tuhan, dipulihkan dengan sesama, dipulihkan dengan diri, dipulihkan dengan ciptaan, creation. Jadi perhatikan, belas kasihan adalah kebutuhan manusia akan keselamatan. Orang di tengah COVID, di wabah di London di abad 17, Lord have mercy on me. Aku gak berdaya, aku butuh keselamatan. Belas kasihan Tuhan berikan. Kebutuhan manusia akan belas kasihan. Anugerah adalah keselamatan yang Allah berikan cuma-cuma. Dan damai sejahtera itu adalah buah daripada keselamatan. Saudara sudah melihat seluruh rangkaian kaitan ini, dan itu terkait dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Minggu lalu kita sudah melihat Roma 3 ayat 1 sampai 20. Dan Paulus membuat semua manusia terpojok. Semua manusia terpojok, tidak ada yang benar, tidak ada yang sanggup, tidak ada mulut yang bisa membela diri di hadapan Tuhan. Taurat menyingkapkan dosa, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Fungsi Taurat itu seperti lampu ronsen yang menyoroti langsung menyatakan seluruh kebobrokan, kerusakan daripada seluruh tubuh kita. Tetapi tidak memberikan obat. Dan kondisi kita hopeless di hadapan kekudusan Tuhan. Dan Paulus sengaja membawa kita kepada realita daripada ke titik buntuan ini. Gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Supaya kita berhenti mengandalkan tradisi. Supaya kita berhenti mengandalkan moral. Supaya kita berhenti mengandalkan prestasi kita. Supaya kita mengerti manusia tidak bisa menolong diri sendiri. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Lalu masuklah ke dalam perikop hari ini. Roma 3 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Kita baca secara bergantian. Saya membacakan ayat 21, saudara 22, begitu sampai seterusnya sampai ayat yang ke-26. Roma 3 ayat 21. Namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi. Itu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah diberangkat dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya ia benar dan juga membenarkan orang yang paling cinta. Setelah Paulus mengantarkan kita sampai kepada Roma 3 ayat yang ke-20 ini, semua jalan buntu. Lalu terdengar di ayat yang ke-21, dua kata pertama yang muncul adalah tetapi sekarang. Namun sekarang ini pintu masuk kepada Injil. Setelah semua jalan buntu, semua manusia upah dosa adalah maut, kematian. Sekarang masuk tetapi sekarang, dan ini adalah momen perubahan besar di dalam sejarah keselamatan. Dari zaman yang tadinya murka Allah masuk ke dalam zaman anugerah Allah, aion yang baru yang ketika kerajaan Allah itu datang. Dan dari yang tadinya jalan buntu manusia, sekarang ke jalan keselamatan yang Allah buka sendiri melalui anaknya yang inkarnasi. Saudara, perikop yang kita baca ini adalah inti Injil. Dan beberapa teolog menyebutnya perikop terpenting dalam Alkitab. Di sini Tuhan tunjukkan bagaimana Dia tetap adil dan sekaligus membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Tanpa Injil ini maka semua usaha kita sia-sia. Tetapi dengan Injil ini kita menemukan keselamatan sejati dan damai dengan Tuhan. Alkitab kita bahasa Indonesia pakai kata kasih karunia. Itu sama dengan anugerah. Ya, sama ya, kasih karunia, anugerah. TB2 pakai anugerah, TB1 pakai kasih karunia. Itu nggak masalah. Sama. Itu bicara grace. Mercy itu bicara belas kasihan. Have mercy. Belas kasihan. Dan saudara, hari ini kita akan melihat dan memahami bagaimana kita dibenarkan. Kita mungkin pernah mendengar pembenaran, pengudusan. Dibenarkan, dikuduskan. Saya mau mengajak kita untuk melihat pembenaran itu seperti apa lebih dalam lagi. Bagaimana kita dibenarkan. Dan kiranya kita pulang, saudara, dengan hati yang penuh syukur. Bukan dengan ketakutan. Paulus buka dengan kalimat tetapi sekarang, namun sekarang, tanpa hukum Taurat, ya kata ini perhatikan, lalu kebenaran Allah, perhatikan juga kata ini, telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi. Apa maksudnya tanpa hukum Taurat? Apa maksudnya kebenaran Allah? Kebenaran Allah itu bukan sekedar sifat moral Allah. Ini tindakan Allah untuk menyatakan orang berdosa dibenarkan di hadapannya. Status berubah. Bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus. Dan Paulus tambahkan, ini bukan hal yang baru. Taurat dan nabi-nabi sudah bersaksi. Seluruh perjanjian lama menunjuk kepada Mesias. Yesus adalah Mesias itu. Dia adalah Raja. Dia adalah anak Allah. Menunjuk kepada Mesias dan karya daripada pendamaiannya. Dikatakan tanpa hukum Taurat. Banyak orang berpikir ini hukum Taurat enggak berarti. Bukan. Ini bukan berarti bahwa Taurat dibuang daripada Alkitab. Enggak dibuang. Artinya keselamatan tidak datang lewat sistem perjanjian Musa. Dan identitas mereka sebagai orang Israel dengan penanda mereka, maka mereka diselamatkan, berpikir ya. Apa itu sunat? Apa itu sabat? Apa itu makanan? Ini aturan-aturan, ya. Aturan-aturan penanda identitas mereka sebagai umat Tuhan. Nah, keselamatan itu tidak datang. Perjanjian Baru mengatakan tidak datang lewat perjanjian Musa dan identitas penanda ini. Sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi tuntutan daripada Taurat secara sempurna. Dan sekarang Allah sendiri turun tangan. Setelah menyatakan bahwa tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa mengikuti Taurat, di ronsen semuanya punya penyakit. Sekarang Tuhan sendiri turun tangan. Kebenarannya dinyatakan di luar usaha manusia. Kasih setia perjanjian Allah digenapi di dalam Kristus. Kita tidak setia. Kita seringkali mengecewakan. Tetapi Tuhan tetap setia dan Dia menyatakannya di dalam Kristus. Akhirnya
vonis akhir ini dibawa ke masa kini. Yaitu orang percaya dinyatakan benar sekarang. Dinyatakan benar sekarang. Saudara, arah praktisnya jelas. Kita menghargai Taurat sebagai saksi, bukan sebagai jalan selamat. Ya, lihat Taurat sebagai saksi, bukan jalan selamat. Kita baca Perjanjian Lama untuk melihat Kristus, merujuk kepada Kristus, bukan untuk membangun merit. Pelayan-pelayan Tuhan pun tidak boleh melakukan hal ini. Kita melihat Perjanjian Lama bukan untuk membangun merit atau juga mendakwa orang lain. Kita memegang Kristus, bukan performa. Tapi kita melihat Kristus yang menjadi seseorang kemudian melakukan pelayanan dengan sukarela. Saudara, kita melihat ada kontinuitas dan juga ada diskontinuitas. Kontinuitas yaitu Perjanjian Lama bersaksi tentang pembenaran oleh iman sejak Abraham. Dan itu terus berlanjut. Continue. Abraham dibenarkan oleh iman. Dan ini juga yang dinyatakan di dalam Roma ini. Dibenarkan karena iman. Diskontinuitas yaitu administrasi perjanjian Musa kini selesai perannya. Karena janji digenapi di dalam Kristus. Tanpa Taurat itu bisa berarti di luar penanda identitas. Jadi bukan sunat, bukan sabat, bukan makanan yang membuat kita benar. Jadi ini yang dimaksud oleh Paulus ya. Tanpa Taurat, tanpa hukum Taurat. Jadi identitas saudara bukan ditentukan oleh Taurat. Dikatakan oleh Paulus. Bukan sunat, bukan sabat, bukan makanan yang membuat kita benar. Apa yang membuat kita benar? Ini yang Paulus katakan. Hanya Kristus. Hanya Kristus seseorang dibenarkan. Saudara, budaya perfeksionis seperti Jepang ya. Lihat aja orang lampu merah di Tokyo, bukan berarti saya menyetujui orang lampu merah nyebrang jalan. Enggak kan ya. Di malam hari enggak ada mobil lampu merah, orang tetap ngantri. Hal yang baik. Tapi kalau kebablasan, perfeksionis yang kebablasan akan jadi masalah yang berbeda. Budaya perfeksionis itu mudah melahirkan rasa bersalah kronis. Rasa bersalah kepada diri. Rasa bersalah kepada orang lain. Membangun masyarakat dengan penuh rasa bersalah. Atau legalisme dingin. Di Jepang. Kita pun gak luput. Orang Yahudi pun tidak luput. Injil menawarkan jalan lain. Pertobatan, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, tahu tidak layak dan membutuhkan. Dan kemudian tahu setelah bertobat datang kepada Kristus dan mendapatkan rest di dalam Kristus. Peristirahatan. Lihat ya, di dalam perfeksionis yang kronis ini, maka kemudian apa yang ditemukan? Ketidaktenangan, kegundah-gulanaan, kekacauan, kebimbangan. Tetapi di dalam Kristus menemukan rest, peristirahatan. Di dalam Kristus. Bekerja sungguh-sungguh setelah terima Kristus? Ya, tetap bekerja sungguh-sungguh. Bekerja dengan seperfect mungkin? Ya, seperfect mungkin. Tetapi standar perfect itu sekarang sudah menjadi berbeda. Bekerja sungguh-sungguh? Ya, sebagai orang Kristen. Studi sungguh-sungguh? Ya, sebagai orang Kristen. Sekarang menjadikan kerja atau menjadikan studi sebagai pembenaran diri lagi kah? Tidak. Studi dan kerja bukan lagi menjadi pembenaran diri. Maka hasilnya apa, saudara? Hati yang merdeka. Saya nggak perlu lagi kerja, saya nggak perlu lagi studi untuk membenarkan diri saya. Saya bekerja atau saya studi bukan untuk menumpukan merit saya untuk kemudian dilihat oleh orang, mendapatkan pengakuan. Jadi hasilnya apa? Hati yang merdeka. Kita melayani karena sudah diterima, bukan agar diterima. Kita taat karena mengasihi. Kita taat karena mengasihi, sudah dapat kasih Tuhan. Dan kita ingin membalas kasih Tuhan, maka kita taat. Bukan karena takut
nilai rapor rohani kita jelek. Tidak. Inilah kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Membuat orang berdosa berani datang ke hadapan Allah. Membuat orang berdosa berani datang ke hadapan Allah. Tentu bukan keangkuhan, tapi dengan hati yang tunduk dan rendah. Paulus lanjutkan di ayat yang ke-22 dan 23. Yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kasta keselamatan. Pendeta, jemaat sama di hadapan Tuhan. Tidak ada jalur cepat kebangsaan atau budaya. Karena Jerman, karena Jepang, maka dia status kerohaniannya lebih tinggi. Atau budaya, kesopanan, tidak. Semua sama di bawah dosa. Semua dalam jalan buntu. Semua hanya bisa diselamatkan lewat iman kepada Kristus. Kita coba lihat iman dalam Kristus Yesus ya. Dikatakan, Paulus pakai frase iman dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya iman dalam Yesus Kristus? Yang dimaksud apakah iman kepada Kristus, artinya kita percaya kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Atau ini sebenarnya adalah kesetiaan Kristus. Kristus setia kepada Bapa sehingga kita diselamatkan. Kalau kita lihat alur daripada Roma 3 sampai 4 ini, jelas Paulus bicara tentang iman manusia kepada Kristus. Tapi saya mau menjelaskan lebih dalam lagi, apa maksudnya? Apa kaitannya iman dan Kristus? Itulah sebabnya Paulus nanti angkat contoh Abraham yang percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 3 nanti. Jadi Paulus maksudnya di sini adalah kita dibenarkan bukan karena iman itu sendiri hebat. Tetapi karena iman mengkaitkan, menghubungkan kita dengan Kristus. Poinnya di situ. Kristus adalah isi keselamatan. Iman hanyalah tangan kosong. Tangan kosong yang ngapain? Terbuka dan meminta. Ini iman. Kristus adalah keselamatan. Iman adalah tangan kosong yang terbuka dan meminta. Menadah anugerah Allah yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus. Coba PowerPoint buka lagu yang kedua tadi, di bait yang kedua. Mengenai gereja satu di atas satu alas ya, bait yang kedua. Dan satu makanan. Saudara sudah tahu dong satu makanan ini apa dan siapa? Apa makanan ini? Roti hidup. Siapa dia? Kristus. Ya, lihat ya. Perhatian angkanya juga. Satu makanan. Yaitu roti hidup. Yaitu Kristus. Ini ibaratnya, silakan ditutup. Ibaratnya Kristus itu adalah roti hidup. Iman itu adalah tangan yang terbuka dan meminta dan Tuhan memberikannya. Tangan itu sendiri, saudara kita nggak ada yang bisa bermegah. Oh ini tangan saya nih yang terbuka, maka saya diselamatkan. Tidak. Kita nggak bisa dengan sikap seperti itu. Tangan yang terbuka dan memohon. Itu kita nggak bisa membanggakan diri kita. Itu pun daripada Tuhan sehingga kita bisa buka. Dan kita meminta apa? Tuhan memberikan roti itu. Roti itulah yang memberikan hidup yang kekal. Dan firman Tuhan katakan semua orang berdosa. Dosa bukan sekedar salah langkah sesekali. Sekali saya nggak berdosa. Nanti sesekali saya kemudian berdosa. Bukan. Dosa adalah sikap hati yang menolak Allah memerintah. Tidak mau Tuhan menjadi raja. Tidak mau Tuhan yang mengatur. Saya yang mau mengatur. Kita ingin otonom. Di masterclass kemarin pendeta Heru katakan. Zaman modern adalah menempatkan Tuhan sebagai terdakwa. Hakimnya siapa? Manusia.
Manusia sebagai hakim, dan manusia kemudian menilai Tuhan ada atau tidak, Tuhan bersalah atau tidak, Tuhan mati atau hidup, Tuhan ada atau enggak, dan berbagai hal manusia menjadi hakim di atasnya. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia menjadi hakim? Timbullah kekacauan mengatasnamakan freedom. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tuhanlah hakim tertinggi. Siapa yang terdakwa? Manusialah yang didakwa. Tapi manusia berdosa ingin otonom. Kita mengganti kemuliaan Allah dengan kemuliaan ciptaan yang sementara dan semu. Dan Paulus pakai dua kata, berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa itu adalah kategori etis, melanggar hukum Tuhan, berdosa. Kehilangan kemuliaan ini adalah bicara mengenai eksistensial, gagal memancarkan kemuliaan Tuhan, gagal memancarkan gambar rupa Tuhan yang sempurna. Kehilangan kemuliaan seperti cermin yang retak yang tidak lagi memantulkan wajah Tuhan. Kehidupan kita kehilangan arah, kehilangan kilau panggilan mulia daripada Tuhan. Ciptaan lihat manusia, tidak melihat Allah. Ketika di kantor atau kuliah, saudara kejar pengakuan. Di rumah, saudara ingin menang sendiri terhadap pasangan dan anak dan bahkan orang tua. Di gereja, saudara cari panggung di dalam pelayanan. Semua itu tanda cermin retak. Benar-benar cermin retak dan gak ada jalan keluar. Gak heran kehidupan penuh dengan kegelisahan dan ketidakmenentuan. Tidak ada peristirahatan. Yang mengejar kemuliaan pengganti, bukan kemuliaan daripada Tuhan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan diri. Kemuliaan siapa? Kemuliaan ciptaan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Selalu sibuk akan apa yang kemudian manusia katakan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan di sini bukan sekali. Karena Paulus kehilangan pakai kata ini, kehilangannya adalah present tense. Artinya kehilangan ini berlanjut. Sampai sekarang pun, walaupun sudah menjadi orang percaya, kita tetap gagal mencapai standar kemuliaan Allah. Kehilangan present tense, kemuliaan Allah. Orang percaya tetap bergumul sampai dimuliakan. Oleh sebab itulah Injil dibutuhkan bukan hanya 2000 tahun lalu, tapi Injil dibutuhkan tiap-tiap hari. Injil dibutuhkan tiap-tiap hari. Kehilangan kemuliaan ini menyentuh tujuan penciptaan. Ketika diciptakan adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan manusia itu. Memancarkan hikmat Tuhan yang harusnya keluar. Memancarkan kasih Tuhan yang harusnya keluar. Memancarkan keadilan Tuhan yang harusnya dilihat. Dan dosa membuat kita membelokkan kemuliaan itu kepada me, myself, diri sendiri. Kita kejar pujian bukan Tuhan. Akibatnya apa kalau kita menempatkan hidup seperti ini? Relasi retak. Perhatikan, relasi retak, batin lelah, jiwa terpecah belah, ibadah hampa. Ketika ibadah hampa, kemudian membangun ibadah dengan entertainment. Injil menawarkan jalan pemulihan. Tahu tidak berdaya. Tahu tidak ada jalan keluar. Tahu relasi rusak. Injil menawarkan jalan pemulihan. Bukan dengan menambah daftar perintah. 1, 2, 3, 4, 144, 400, 700, 722. Tidak. Tapi dengan mengembalikan kita ke relasi yang benar dengan Allah melalui Kristus yang dinamakan damai sejahtera. Saat status dipulihkan, proses pembaruan karakter itu kemudian dimulai. Roh Kudus memulihkan gambar Allah dalam diri kita.
Saudara yang tidak mengalami perubahan, itu karena saudara mungkin belum dilahirkan kembali. Walaupun mungkin saudara sudah mengatakan saudara Kristen. Bisa orang sudah lama Kristen, tetapi karakter tidak berubah. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh berserah. Tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara bisa belajar apapun tentang Kristus. Mengerti banyak doktrin, reform, teologi. Tetapi saudara tidak pernah datang kepadanya. Bisa. Lord, have mercy on me. Itu perlu ada di dalam hati kita. Lord, have mercy on me. Dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan tidak ada perbedaan. Artinya memotong kesombongan rohani dan juga rasa inferioritas. Baik yang di atas maupun yang minder. Maupun yang arogan maupun yang self pity. Yang berpendidikan, yang sederhana, yang lama Kristen, yang baru bertobat. Semua datang di level tanah yang sama di kaki salib Kristus. Rayakan Injil di setiap perjamuan kudus. Datang dengan iman, bukan dengan klaim diri. Saya umat Tuhan. Tidak, kita semua datang sama. Karena anugerah Tuhan. Hasilnya ketika kita melihat akan anugerah Tuhan yang besar ini, hasilnya bukanlah sinis, tetapi syukur. Kita sadar kegagalan, tetapi lebih sadar kesetiaan Tuhan. Kita rendah hati, tapi juga berani melayani. Kita jujur tentang dosa, tapi penuh harap tentang pemulihan. Ketika di dalam ruang maha suci, ada di ruang maha suci itu ukurannya 10 hasta kali 10 hasta, panjang lebar dan tinggi 10 hasta. Menyatakan daripada Allah Tritunggal. 10 bicara kesempurnaan, penyeluruhan. Sama dengan angka yang ke-7. 10 ini di ruang maha suci adalah daripada Allah Tritunggal, panjang, lebar, dan tinggi. Tapi apa yang dinyatakan kita di dalam kitab Wahyu? Berapa angkanya? 12.000. Saudara tahu apa artinya? 12 angka apa? 12 angka apa? 12 angka apa? Suku Israel. 1000 angka apa? 10 kali 10 kali 10. Saudara tahu apa ini maksudnya? Di kemah suci Tuhan mau hadir. Tuhan mau menjadikan bumi ini jadi seperti surga. Dengan Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu? Kita diperlihatkan suatu visi. Sekarang umatnya bersama dengan Tuhan yang dikasihnya selama-lamanya. Tuhan menjadi Tuhannya dan kita menjadi umatnya selama-lamanya. Begitu indah. Tuhan mendatangkan pemulihan. Dimulai dari mana? Dari Injil. Ketika kerajaan Allah datang dan diperluas hingga saat ini. Jadi kehidupan orang Kristen tahu relasi berkenaan dengan hidup lamanya. Tahu sekarang dia harus hidup seperti apa. Tahu akan bagaimana dia hidup. Dan kemudian Paulus katakan di ayat yang ke-24 dan 25. Kita baca bersama-sama. Ayat 24 dan 25 dari Roma ketiga ini. 1, 2, 3. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Ada beberapa kata yang ingin saya tekankan di sini untuk saya jelaskan nanti kemudian, saudara. Di sini saudara Paulus memupuk 3 permata. Dia menumpuk 3 permata. Di sini ada pembenaran, penebusan, pendamaian. Dibenarkan, ditebus, didamaikan, dibenarkan. Itu bahasa pengadilan. Allah adalah hakim yang menyatakan orang berdosa sekarang benar. Bukan legal fiksi ini, tetapi keputusan sah dari pengadilan tertinggi.
Bukan karangan, bukan cerita. Tapi ini realita, keputusan sah dari pengadilan tertinggi. Setelah dinyatakan realita akan kebuntuan, sekarang Paulus nyatakan realita bagaimana orang dibenarkan dan dimenangkan. Vonis akhir itu dibawa ke masa kini bagi orang percaya. Identitas diubahkan. Berubah duluan, karakter diubah menyusul. Hati mengalami sukacita, muka ikut kemudian. Setelah tidur, istirahat cukup dalam KKR regional, baru kemudian bisa bersaksi, wah bersyukur KKR regional. Sebelumnya nggak bisa, tapi hatinya bersuka cita. Tubuh lemah, muka lelah, kelihatan pun oh lelah. Tapi itu adalah sukacita yang tertunda saja, karena jiwanya penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Seperti ini saudara, identitas berubah duluan, karakter diubah kemudian. Dibenarkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Kemudian ditebus. Ini adalah bahasa pasar budak. Tebus. Yesus bayar harga untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Yesus bayar harga untuk membebaskan kita dari rasa bersalah. Yesus bayar harga untuk membebaskan kita dari maut. Dan itu adalah upah dosa. Harga itu adalah darahnya yang mahal. Kita kini milik Tuhan. Merdeka itu bukan untuk liar. Merdeka adalah untuk mengabdi kepada Raja yang mengasihi. Merdeka yang sejati bukanlah untuk liar. Merdeka yang sejati adalah mengabdi kepada Raja yang mengasihi. Didamaikan, ini bahasa ibadah. Hari pendamaian. Yom Kippur, saudara ada yang ingat berkenaan dengan hari ini? Berapa kali diadakan setahun? Sekali setahun. Ada binatangnya yang dipakai apa? Jumlahnya berapa? Ya, itu simbol Kristus. Ya, 2 kambing, simbol Kristus. Dipotong, dosanya ditimpakan kepadanya ya. Nah, saudara tahu ketika di ruang Maha Kudus itu di dalamnya ada apa yang paling berharga? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian di atasnya ada apa? Ada kerub yang merentangkan tangannya menutup ya. Itu namanya apa? Betul, tutup pendamaian. Ya, ini yang dia katakan pendamaian, diangkat oleh Paulus ya. Perhatikan ya. Di bahasa Inggrisnya mercy seat. Tata kasih karunia. Tutup pendamaian. Memang ini bisa dijadikan satu sebagai tabut perjanjian, tetapi ketika bicara mercy seat, ini bicara tutup pendamaian, bicara atasnya. Apa yang dilakukan oleh imam besar setelah menyembelih dan darahnya dibawa masuk ke ruang kudus, dia masuk ke ruang Maha Kudus bukan? Darahnya itu dipercikkan berapa kali? Kemana? Ya, berapa kali? Betul, ke mercy seat berapa kali? 3 kali? 1 kali. Dicurahkan di atas 1 kali. Saudara pikir ini gak ada arti ya? Ini sangat berarti. Lalu dicurahkan 7 kali di mana? Di depan tabut perjanjian. Itu bukan kena tabutnya ya, tapi di tanah. Di depan, di hadapan tabut perjanjian. 7 kali ke tanah. Jadi ke atas, ke mercy seat sekali, ke tanah 7 kali. Dicurahkan darah. Dan ini punya arti. Dicurahkan 1 ke tata kasih karunia ini, ketutup pendamaian ini, artinya adalah Kristus adalah satu-satunya korban pendamaian yang sah. Dan sekali untuk selamanya. Perhatikan ya. Kristus adalah satu-satunya korban pendamaian yang sah dan sekali untuk selamanya. Sehingga imam sekarang bisa masuk dan ada jalan. Jalannya itu melalui Kristus ini. Dan kemudian apa yang dilakukan? 7 ke bawah. Ini bicara apa? Ini ke tanah ya. Artinya 7 adalah angka apa? Sempurna, lengkap, menyeluruh seperti angka 10. Artinya bahwa umat Allah yang diwakili oleh imam besar dan tempat ini tanah kami berdiri
dikuduskan oleh Tuhan. Perhatikan ya. 1 kali di atas tabut Allah menerima 1 korban yang sempurna. Ini arah vertikal. 7 kali di depan tabut di tanah. Ini hasilnya diterapkan dengan lengkap dan menyeluruh pada umat Tuhan dan ciptaan. Ini arahnya horizontal. 1, 7. Sekali sempurna dan menyeluruh. Dan itulah sebabnya penulis Ibrani tekankan, Kristus masuk sekali untuk selamanya dengan darahnya. Dan karya itu berlaku sempurna bagi umatnya. Darah Yesus memuaskan murka Allah yang kudus, menghapus dosa umat. Bukan kita menyuap Allah, Allah sendiri menyediakan korban bagi kita. Roti telah disediakan, kita menerimanya melalui tangan menengadah dengan iman. Melalui iman. Iman adalah instrumennya. Iman bukan jasa, nggak bisa berbangga. Iman bukan nilai tambah. Iman hanyalah tangan yang terbuka, yang meminta dan menerima Kristus. Pembenaran itu adalah deklaratif dan pasti. Pada saat kita sungguh-sungguh percaya Yesus, Allah mengumumkan vonis bebas. Pengadilan tertinggi sudah bicara. Kalau pengadilan tertinggi sudah bicara, pengadilan yang rendah itu nggak ada artinya. Pengadilan rendah itu apa, saudara? Hati nurani yang terus mendakwa dengan keself-pitian. Kamu bersalah, orang ini, wah kenapa menghakimi saya? Saya nggak boleh ada di tempat ini. Oh ini gereja nih seperti ini, udah saya keluar aja. Wah ini gereja dingin, dan berbagai hati nurani mendakwa. Tuduhan iblis yang paling kuat itu bicara siapa? Hati nurani, saudara. Maka kenapa saya angkat yang pertama? Hati nurani itu adalah pengadilan rendah dan tidak bisa membatalkan keputusan pengadilan tertinggi, yaitu Tuhan kita. Penebusan itu mahal. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Kita sekarang milik Tuhan. Bebas dari rasa bersalah untuk mengabdi dalam sukacita. Bebas dari kuasa dosa untuk berjalan di dalam ketaatan. Pendamaian itu pusat ibadah. Di Perjanjian Lama, darah dipercikan di tata kasih karunia yang tersembunyi di balik tirai daripada ruang Maha Kudus. Dan saudara lihat, mercy seat ini siapa? Kristus. Disalib, tata kasih karunia itu sekarang dipertontonkan di hadapan dunia, di publik. Allah menyatakan, inilah jalan damaiku yang kudus di atas kayu salib. Karena itu saudara, setiap kali kita beribadah, kita berdiri di hadapan Tuhan melalui salib Kristus. Datang dengan penuh ucapan syukur. Maka gak heran kalau benediction, doa berkat, apa yang dikatakan oleh pendeta, oleh imam yang memberkati, damai sejahtera. Kenapa? Karena wajah Tuhan yang melihat kita. Damai sejahtera. Maka tidak heran damai Allah berikan melalui Kristus. Dan apa buah dari pembenaran? Setelah seseorang dibenarkan, apa buahnya? Damai dengan Allah melahirkan damai dengan sesama. Saudara jangan pikir enteng. Ini dalam. Kalau Tuhan sudah membenarkan saudara, saudara ribut dengan pasangan karena pasangan salah paham sama saudara, saudara bisa bersabar. Tahan untuk sementara waktu disalahpahami sambil berdoa sehingga pasangan bisa kemudian tidak salah paham. Kemudian menjelaskan bagaimana untuk kemudian pasangan bisa mengerti. Damai dengan Allah melahirkan damai dengan sesama. Bukan kemudian mencari ribut. Kalau anak-anak bertengkar, misalkan yang besar ya,
mendapatkan ketidakadilan. Wah, dia mau balas itu kepada adik yang lebih kecil dengan lebih hebat lagi. Mau kau bisa dengan pukul, dengan suara yang lebih kencang. Jadinya seperti itu. Kenapa? Tidak ada damai. Adanya kekacauan. Coba sekarang dibalik. Apalagi adiknya memanas-manasi ya. Kokonya makin panas. Adik panasin lagi. Kokonya makin panas lagi. Tapi coba sekarang. Kalau seseorang mendapatkan damai. Yang tua misalkan. Kokonya bersalah. Orang tuanya tahu. Orang tuanya sudah mengampuni. Terus adiknya bilang, wah koko bersalah di hadapan orang tua. Apakah kokonya gelisah? Kokonya akan bilang, papa mama sudah tahu kok. Tenang. Dan kemudian dia tidak membalasnya kepada adiknya. Ini hal yang simple. Dan ini terjadi juga pada orang dewasa. Seringkali apa yang ada pada anak-anak itu menggambarkan orang dewasa juga dalam bentuk yang berbeda. Damai dengan Allah itu melahirkan damai dengan sesama. Hasil daripada pembenaran, buah dari pembenaran itu apa lagi? Saudara, identitas kita kan sekarang menjadi aman. Kita nggak perlu dengan merit kita mendapatkan identitas kita yang dibenarkan ini. Ketika identitas aman, maka melahirkan pelayanan yang rendah hati. Pelayanan bukan lagi kemudian mengatakan ini karena saya, kehebatan saya. Maka jauh dari apa yang namanya aroganisme. Kepastian daripada status kita kemudian melahirkan pertobatan. Pertobatan yang berani dan cepat. Status kita sudah pasti. Maka kemudian ketika kita mengalami kesalahan pun kita tahu kita datang kepada siapa dan kita kemudian kembali lagi berani dan berjalan lagi secara aktif. Sungguh betapa bahagia sebagai orang percaya. Saudara, di Jepang irama kerja panjang. Bisa menumbuhkan rasa berharga yang semu. Injil kemudian ketika datang ke dalam kehidupan saudara, menata ulang hidup saudara. Bukan bicara sekedar panjang pendeknya waktu, tapi kita ini kemudian dinyatakan kita ini adalah berharga karena Kristus. Itu bukan karena jam kerja kita yang panjang atau pendek. Kita kemudian bisa bekerja dengan rajin karena kita sadar itu adalah sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Punya konsep yang baru karena Injil. Bukan sebagai lagi untuk pembenaran diri kita. Paulus jelaskan tujuan salib kemudian di ayat yang ke-26. Untuk menunjukkan kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah sabar itu bukan kompromi. Hukuman tidak dibatalkan tetapi ditunda. Sampai kemudian menuju satu titik. Yaitu salib. Di salib hukuman ditimpakan penuh kepada Kristus. Bukan sebagian, penuh. Bukan simbolis, nyata, final dan cukup sekali untuk selamanya. Sebab itu Tuhan tidak lagi menuntut dan saudara gak perlu bayar lagi tebusan. Gak perlu umat Tuhan kemudian bayar lagi, membangun merit lagi. Sebab Tuhan tidak lagi menuntut dari umat yang ada di dalam Kristus. Dikatakan lagi oleh Paulus untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini juga. Bagi masa lalu Allah tetap adil saat menunda hukuman. Bagi masa kini Allah tetap adil saat ia membenarkan yang percaya kepada Yesus. Tuhan adil. Allah adil dan sekaligus Allah adalah pembenar. Kepastian keselamatan bertumpu pada karakter Allah bukan pada fluktuasi hati kita yang tidak menentu. Diselamatkan ya? Tidak ya? Diselamatkan ya? Tidak ya? Oh orang ini rajin ya? Oh pasti diselamatkan ya? Orang ini gak rajin ya? Bukan pada fluktuasi hati kita, tapi bertumpu pada karakter Allah. Ketika hati menuduh, kita arahkan mata kepada salib. Sekali lagi, hati nurani yang paling sering menuduh. Di salib, keadilan dan kasih Allah ditunjukkan di depan umum. Anselm berkata, siapa menyepelekan salib belum menimbang beratnya dosa.
belum menimbang beratnya dosa, maka nggak tahu betapa pentingnya salib. Siapa menyepelekan salib belum menimbang beratnya dosa. Untuk masa lalu, masa lampau Allah adil saat menunda, karena salib akan menanggung kemudian. Untuk masa kini Allah adil saat dia membenarkan yang percaya, karena salib telah menanggung. Masa depan pun aman. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman lagi bagi yang ada di dalam Kristus. Dan kepastian ini bukan mendorong untuk kemudian hidup sembrono. Justru kepastian ini membunuh legalisme dan antinomianisme. Anti hukum, orang yang gak mau ada di bawah hukum. Legalisme, orang yang berpegang dan menjadikan hukum di atas segala-segalanya. Maka kemudian ketika kepastian keselamatan, ketika saudara dibenarkan, legalisme mati. Karena kita tidak menambah apapun pada salib. Antinomianisme mati karena kasih yang besar menyatakan dan menyalakan ketaatan yang rela kepada Kristus. Roma 3 ayat 31. Iman menegakkan Taurat dalam ketaatan yang baru. Setelah dibenarkan, barulah kemudian umat Tuhan menjalankan Taurat di dalam ketaatan yang baru. Ketika melihat rencana Tuhan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, kerajaan Allah datang dan Yesuslah rajanya. Kita dibenarkan mendapatkan kabar baik ini, maka yang kemudian muncul dari hati kita, hati yang mendapatkan anugerah dan belas kasihan Tuhan, yang mengalami damai sejahtera ini, maka kemudian respon yang sehat itu adalah doksologi. Bukan bangga diri, saya orang Kristen yang rajin atau saleh. Atau justru minder dan kemudian mengatakan ini gereja dingin. Tapi kemudian yang muncul adalah memuji Tuhan. Bukan takut kronis, tetapi takut akan Tuhan yang melahirkan hikmat. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan pasif, tapi aktif di dalam kasih. Salib adalah pusat sejarah yang mengubah hidup manusia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marolo boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, terutama keselamatan kami ya Tuhan, itu adalah benar-benar anugerah daripada Tuhan. Tidak ada satupun jasa kami, perbuatan kami, ketaatan kami yang membuat kami layak ya Tuhan, yang membuat kami patut diselamatkan. Karena segala sesuatu Engkau sendiri yang menginisiasinya ya Tuhan. Engkau yang telah menyadarkan kami betapa kami orang-orang berdosa, dan Engkau jugalah yang telah menarik kami kembali kepadamu ya Tuhan. Dari sisi kami pun, kami tidak pernah sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami tidak pernah ya Tuhan untuk mengetahui, untuk mengenal siapakah Engkau ya Tuhan. Tetapi Engkaulah yang telah dengan cinta kasih-Mu bekerja terlebih dahulu di dalam kami ya Tuhan. Dan itulah yang menggerakkan kami untuk kembali kepadamu. Oh Tuhan, betapa kami bersyukur menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan sekarang Tuhan pun memanggil kami untuk menaati Tuhan. Sekarang pun ya Tuhan, kami boleh mengerjakan setiap panggilan yang telah Tuhan berikan itu, yang telah Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan dengan kerelaan. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, terkadang-kadang kami masih takut, kami masih khawatir, kami masih jatuh. Karena itulah kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan ingatkan kami juga ya Tuhan, bahwa ketika kami gagal, ketika kami jatuh, ketika kami khawatir, anugerah Tuhan itu tetap ada menopang kami. Engkau tetap menguduskan kami, supaya kami pun tetap bersandar kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kesempurnaan, keselamatan yang telah Kristus kerjakan itu, itulah yang boleh menguatkan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekali Tuhan menetapkan kami jadi orang-orang pilihan, sekali Tuhan menyelamatkan kami, sampai pada akhirnya pun Tuhan akan menuntun kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan kami untuk hidup menaati Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, karena masih banyak
orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka membutuhkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang juga berdosa, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya Tuhan yang boleh pakai hidup kami, pakai gerejamu di tempat ini untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, tetapi juga ada kabar baik, yaitu ada kabar pengampunan dari Kristus. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membawa mereka beriman kepada Tuhan, mereka pun diselamatkan. Kiranya Tuhan boleh terus pakai kehidupan kami. Kami mohon Tuhan pimpin terus mimbar gereja kami untuk menyatakan siapakah Kristus, supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.